Muhammadiyah dengan NPM 2399100 dari asal Universitas Muhammadiyah Sorong. Halo, perkenalkan nama saya Maria Leonita Dini Agustin dengan NPM 2399009. Saya dari Institut Administrasi dan Kesehatan Setistio Muara Bungo. Halo, saya Trifitri Apriliani, NPM 2399100 dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Terima kasih. Komponen cadangan diartikan sebagai mobilisasi rakyat untuk secara fisik membela negara, di mana sebagian dari mereka dilatih dasar kemiliteran pada batas tertentu sehingga siap digerakkan apabila negara membutuhkan. Komponen cadangan merupakan elemen pertahanan non-militer yang dibentuk dan dipersiapkan untuk menggunakan potensi-potensi sumber daya nasional seperti warga negara untuk menjadi kekuatan pertahanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan dan memperkuat TNI. Tujuan dari komponen cadangan ini sendiri yaitu untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara dan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan Presiden. Alasan dibentuknya Komcat. Perekrutan Komcat dilakukan karena negara mempersiapkan cadangan SDM yang terlatih untuk membantu komponen utama TNI. Ketika suatu saat ada bencana atau ancaman perang, Komcat sudah siap dan terlatih. Alasan kenapa Komcat ini dibentuk adalah untuk meneruskan doktrin pertahanan rakyat yang diwariskan oleh para tokoh terdahulu. Komcat ini akan terus diimplementasikan dengan baik sekarang dan kemudian hari. Pembentukan Komcat juga merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan yang mengamanatkan pembentukan Komcat. Data. Amanat UU telah diimplementasikan Menhan Prabowo dengan pembentukan Komcat di tahun 2021, 2022, dan 2023. Pada tahun 2021 berjumlah 3.103 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 2.974 orang. Pada tahun 2023 berjumlah 2.494 orang. Maka sejak tahun 2021 sampai 2023 jumlah Komcat yang sudah diterapkan sebanyak 8.574 orang. Penugasan dan pembinaan. Masa aktif dalam Dinas Aktif Komcat melaksanakan tugas negara dalam bidang pertahanan dengan segala akibat yang sama dialami prajurit TNI dalam penugasan dan pembinaan. Selama masa aktif, komponen cadangan harus dianggap sebagai personel cadangan aktif yang merupakan bagian dari TNI yang tunduk akan peraturan pada hukum dan peraturan kemiliteran yang ditetapkan oleh hukum. Tidak dalam dinas aktif, semua sumber daya nasional yang tergabung pada Komcat kembali melaksanakan tugas semula sesuai profesi masing-masing di luar tugas pertahanan negara dan kembali menjadi warga sipil biasa, di mana semua perlengkapan dan peralatan lapangan dan seragam mereka harus disimpan di kesatuan masing-masing. Tidak boleh menyimpan senjata api dan diharapkan untuk kembali tugas aktif saat dipanggil pembinaan Komcat. Dilakukan oleh Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI. Komcat bukan program wajib militer, tetapi Komcat merupakan yang diamanatkan Presiden melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019, Komcat terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Komcat Sumber Daya Manusia. Yang kedua, Komcat Sumber Daya Alam. Yang ketiga, Komcat Sumber Daya Buatan. Yang keempat, Komcat Sumber Daya Prasarana. Semua komponen tersebut disiapkan untuk dimanfaatkan ketika oleh dalam keadaan darurat seperti bencana alam dan ancaman perang. Dalam Komcat terbagi menjadi 3 matra. Yang pertama, Komcat Matra Darat, yang kedua Komcat Matra Laut, dan ketiga Komcat Matra Udara.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setia kepada negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, berusia minimal 18 sampai 35 tahun. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Yang kelima, tidak memiliki catatan kriminalitas terhadap kepolisian negara Indonesia. Pendidikan dan pelatihan komisi. Setelah proses rekrutmen, peserta rekrutmen harus menyelesaikan pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan pada masing-masing matra dengan dibagi menjadi 4 satuan pendidikan. 4 berdasarkan pendidikan dibagi menjadi 1. Perwira sebagai letnan 2, yaitu mahasiswa yang memiliki ijazah vokasi, gelar sarjana, atau yang sudah memiliki sertifikasi profesi. Yang kedua, bintara sebagai sersan 2, yaitu siswa yang sudah memiliki ijazah A atau SMA. Dan yang ketiga, tamtama sebagai prajurit 2 yang sudah memiliki ijazah SMP atau sederajat. Yang pertama, telah menjalani masa pengabdian sampai usia 48 tahun. Yang kedua, sakit yang menyebabkan tidak bisa menjalani tugasnya. Yang ketiga, gugur atau meninggal dunia. Yang keempat, hilang komunikasi dan tidak ada kepastian dari dirinya selama 6 bulan. Yang kelima, hilang kewarganegaraan. Dan yang terakhir, mengundurkan diri dan disetujui oleh tidaknya dapat berhenti secara terhormat yang menyebabkan pertama, menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, yang benar. Tiga, melakukan tindakan yang merugikan disiplin dan melakukan perbuatan etis. Yang kelima, dijatuhi penjara selama 1 tahun berdasarkan putusan pengadilan. Dan yang keenam, kehilangan kewarganegaraannya.